Halo, kembali lagi di Gaptek.id dan akhirnya gua bisa juga untuk ngebahas RTX 4080 Super yang dimana kartu grafis ini sempat nyangkut lumayan lama di salah satu tempat perlogistikan gitulah ya, yang mungkin kalian juga tahu tempatnya itu di mana karena dramanya lumayan panjang nih untuk si 4080 Super. Sampai-sampai Gigabyte itu ngirimin gua satu lagi yang versi udah ada garansinya nih. Ya, karena yang sampel dari Taiwan yang nyangkutnya lama bener gitu. Tapi yang mau gue bahas tetap yang versi Aorus Master ini untuk RTX 4080 Supernya, nanti data-data benchmarknya. Meskipun ada dua 4080 Super di studio gue, kita bakalan berfokusnya ke si versi Aorus Masternya. Sebenarnya secara spesifikasi ya mirip-mirip aja 4080 Supernya. Yang paling kelihatan beda itu ada di bagian coolingnya ya. Si Aorus Master tuh masih dengan cooling yang bulky banget, gede, tebel, tinggi. Ini cooling yang benar-benar plek-ketiplek mirip kayak RTX 4090. Di 4080 juga sama sebetulnya seperti itu. Jadi kalau gue cek di marketplace pun sebetulnya yang versi Aorus Master ini memang belum tersedia ya. Kalau saat gue bikin video ini sih, nggak tahu nanti setelah gue tayangin itu udah ada apa belum yang versi Aorus Master kalau gue cek di Tokped gitu. Tapi untuk versi gaming OC itu dia udah ada, harganya sekitar 19 sampai dengan 20 juta rupiah ya. Gaming OC ini udah termasuk satu level di bawah Aorus Master, jadi udah versi yang lumayan high end gitu, bukan yang versi MSRP. Kalau versi MSRP itu sebetulnya ada di kisaran 17 juta gede sampai dengan 18 juta rupiah untuk RTX 4080 Super. Nah, untuk spesifikasi dari RTX 4080 Super sendiri, ini dia perubahannya betul-betul minor sekali. Memang config GPU-nya pun bedanya sangat-sangat tipis dari RTX 4080. Cuma selisih sekitar 4 atau 5% dari SM unitnya. Jadi cuma beda sekitar 4 SM unit dari 80. Untuk RTX 4080 Super itu dia 80 SM unit, sementara untuk 4080 non super itu 76 SM unit. Selebihnya config-nya itu masih sama semua. Memori yang dipakai juga sama, yaitu 16 GB GDDR6X 256 bit dengan L2 cache yang sama pula untuk RTX 4080 Super. Untuk clock speed itu ada perbedaan, tapi cuma sedikit aja, dan tentu clock speed yang beda sedikit ini juga bisa didapatkan dengan beberapa varian kartu grafis yang levelnya lumayan flagship. Misalkan kayak Aorus Master gitu atau Gaming OC, itu dia bakalan punya clock speed default yang paling ya 25 MHz lebih tinggi atau 50 MHz lebih tinggi. Dan itu sebetulnya nggak terlalu berpengaruh karena yang paling penting adalah di bagian power limit dan juga coolingnya itu bisa sanggup ngademin si GPU-nya atau enggak. Kurang lebih ya singkatnya seperti itulah, karena nggak banyak yang berubah juga dari versi Aorus Master ini, masih dengan triple fan, cooling yang badak, dan nanti kita bakalan lihat juga untuk cooling performance-nya buat si 4080 Super ini seperti apa. Jadi tanpa perlu basa-basi lagi, mari kita langsung masuk ke bagian sistem pengujiannya. Untuk testbed yang gue pakai ini menggunakan Intel Core i9 14900K, dan motherboard yang gue gunakan adalah Z790 Aorus Master X. Sebuah motherboard yang memang didesain untuk Intel Core generasi ke-14. Gue sempat ngebahas motherboard ini lumayan panjang saat gue nge-review Core i9 14900K ya. Di versi refresh ini bukan cuma support CPU generasi 14 aja, tapi disiapkan agar sangat optimal dengan memberikan beberapa perubahan desain. Seperti PCB, kali ini versi Master X udah menggunakan PCB 8 layer server grade ditambah dengan back drilling yang mampu mengenhance signal integrity. VRM design dibuat dengan tantalum polymer capacitor yang bisa meredus 30% voltage spike sehingga tegangan bisa lebih stabil. Total power phase untuk seri Master X ialah 21 plus 1 plus 2 dengan digital direct VRM. Motherboard high-end seperti Z790 yang baru ini umumnya akan hadir juga dengan Wi-Fi 7 dan LAN 10 gigabit, disertai dengan antena ultra high gain alias signalnya berjalan secara omnidireksional. Rear I/O tersedia USB Type-C 20 Gbps alias support USB 4, dan satu lagi masih 10 Gbps. Tersedia Q-Flash dan Clear CMOS, audionya ISS Saber Hi-Fi 9118 dan ALC 1220. Untuk gimmick yang paling terhighlight di seri Master X ini ialah Easy Latch-nya, yang kali ini hampir full screwless hingga ke area M.2 heatsink. Aorus memberi nama ini Easy Latch Click. Sementara slot PCIe X16 dan M.2 Quick Release-nya, mereka menyebutnya Easy Latch Plus. Jadi gampang banget tuh untuk ngerilisnya. Untuk M.2 juga semuanya nggak ada yang dibaut sama sekali. Jadi pemasangannya benar-benar sangat-sangat dimudahkan di sini. Heatsink M.2 dan VRM juga lebih gemuk dari versi sebelumnya ya. Heatpipe-nya juga di coating dengan lapisan nanokarbon.
Tampilan BIOS Aorus kali ini juga lebih intuitif dan lebih fresh dari sebelumnya. Aorus menyediakan beberapa preset pada easy mode, dan pada mode advance bisa ngeset CPU profile juga untuk tuningnya. Buat pengujian gamenya nanti gue bakalan kasih unjuk untuk resolusi 4K aja, tanpa ray tracing, tanpa upscaler, jadi bener-bener rasterized performance dibandingkan dengan 4080 polos, 4070 Ti Super, 4070 Super juga, itu datanya gue masukin ke dalam satu benchmark. Oke, langsung aja kita lihat performance dari RTX 4080 Aorus Master ini. Oke, kita mulai dari benchmark sintetik dulu. Ini adalah 3D Mark Firestrike Ultra. Untuk RTX 4080 Super, ini dia punya graphic score sekitar 1,3081731882338% dari RTX 4080. Selisih yang sangat-sangat tipis dari RTX 4080 dengan skor 17.502 berbanding dengan 17.276 untuk RTX 4080 non-super. Lalu selanjutnya adalah 3D Mark Times by Extreme. Di sini grafik skornya ialah 14.241, sementara untuk GeForce RTX 4080 non-super itu ada di angka 14.045. Ini perbedaannya sekitar 1,3955144179423% ya dari RTX 4080 non-super. Dan kalau kita cek kemampuan ray tracingnya melalui 3D Mark Port Royal, di sini RTX 4080 Super punya grafik score sekitar 18.246, sementara RTX 4080 non-super itu ada di angka 17.932. Ini perbedaannya kurang lebih sekitar 1,7510595583315% dari RTX 4080. Kalau kita cek kemampuannya di Adobe Premiere, ini juga kurang lebih masih mirip-mirip seperti sebuah RTX 4080 untuk project yang biasanya gue pakai benchmark. Ini beres dalam waktu 45 detik untuk project berdurasi 2 menit 29 detik diekspor ke YouTube preset 4K. Kemampuan blendernya juga mirip-mirip, di sini cuma selisih sekitar 70 sampai dengan 80 poin aja dari RTX 4080 non-super. Dan karena VRAM-nya juga nggak ada perbedaan, jadi gue bisa berasumsi bahwa preview dari projectnya juga itu nggak bakalan ada bedanya antara RTX 4080 dan juga RTX 4080 Super. Kita langsung aja lompat ke game nih ya, untuk Cyberpunk 2077. Di sini RTX 4080 Super itu lebih kencang loh dari RTX 4080 non-super. Lebih kencang 1 FPS jika dirasa 1 FPS itu benar-benar sangat-sangat krusial dan sangat penting untuk kalian. Ya meskipun di sini memang 1% low-nya itu lumayan jauh ya perbedaannya dari 35 menjadi 41. Game selanjutnya adalah Far Cry 6. Nah, untuk Far Cry 6 ini kurang lebih sekitar 5% perbedaannya. RTX 4080 non-super itu dapat di sekitar 99 atau 100 FPS, sementara 4080 Super itu dapat rata-rata di 105 FPS untuk preset Ultra, tanpa ray tracing dan juga tanpa upscaler. Game selanjutnya adalah Horizon Zero Dawn. Untuk RTX 4080 Aorus Master, di sini punya rata-rata 111 FPS. Sementara untuk RTX 4080 non-super itu dapat rata-rata di 106 FPS. Lagi-lagi ini cuma selisih 5 FPS aja dari sekitar 100-an FPS. Game selanjutnya adalah Shadow of the Tomb Raider. Selisihnya 6 FPS, tapi 6 FPS ini harus dibayar dari 123 FPS. Jadi tetap aja selisihnya ini benar-benar kecil banget antara 4080 Super dan juga RTX 4080 non-super. Lalu game terakhir ialah Death Stranding. Pada preset Very High ini, RTX 4080 Super punya rata-rata di 151 FPS. Lagi-lagi selisihnya cuma sekitar 5 atau 6 FPS, tapi ini dari ratusan FPS, jadi selisihnya juga kurang lebih dari semua game yang gua tes ya, sekitar 2% sampai dengan 4% paling tinggi untuk RTX 4080 Super. Dengan peningkatan 2 sampai dengan 4% di real world scenario, GPU power draw-nya ini masih sama seperti RTX 4080, yang berarti sebetulnya dengan peningkatan SM unit segitu, RTX 4080 Super tetap mendapatkan efisiensi yang bagus ya di level dengan GPU power draw di angka 310 Watt dan idle-nya juga lebih rendah dari RTX 4080 non-super. Dan untuk cooling dari versi Aorus Master, di sini GPU hotspot temperaturnya masih adem banget ya. Masih ada di 74 derajat Celcius ketika dia load, idle-nya 47. Memory junction temperaturnya ada di 64 derajat Celcius aja meskipun ini adalah GDDR6X. Salah satu yang terkencang juga GDDR6X-nya. GPU temperatur pun bahkan masih adem, masih ada di 60-an aja, dan ini dilakukan saat menjalankan stress test Firestrike Ultra looping selama kurang lebih sekitar 20 menit. Selanjutnya adalah pengujian Stable Diffusion. Kalau kalian mulai mikir ambil 4070 Ti Super aja karena harganya lebih murah, tapi pikir-pikir lagi semisal kalian memang ingin menggunakan AI generatif seperti Stable Diffusion.
4080 Super di sini punya kemampuan yang jauh-jauh lebih baik karena kemampuan dari 4070 Ti Super itu nggak terlalu berbeda jauh dari RTX 4070 Super. Jadi relatif kencang kemampuan dari 4080 Super ini apabila dipakai untuk generative image. Ya, kita masuk ke bagian kesimpulan ya untuk RTX 4080 Super. Menurut gua 4080 Super ini ya sebetulnya bukan sebuah GPU dengan performance yang bagus untuk kategori Super Series. Karena ternyata sebetulnya secara performance ini GPU nggak super-super amat gitu. Tapi RTX 4080 Super tetap menjadi sebuah pilihan yang menarik karena RTX 4080 Super dibanderol dengan harga yang justru lebih murah dari RTX 4080 non-super. Poin menariknya hanya di situ, karena peningkatan performance-nya kalau kita ngelihat berkaca dari 3D Mark Port Royal tadi, kemampuan ray tracing-nya udah kebaca, nggak nyampe 2% perbedaannya dari 4080 non-super. Kemampuan gaming-nya kalau misalkan kita lihat di real world skenario, ya sekitar 2 sampai dengan 4% aja peningkatannya. Sesuai lah dengan peningkatan SM unit dari 4080 ke 4080 Super ini. Memang membuat kesannya jadi 4080 polos itu jadi nggak kelihatan menarik karena harganya sekitar 1,5 sampai 2 juta lebih mahal justru daripada si RTX 4080 Super ini yang justru dijual lebih murah. Poinnya hanya itu aja, karena jadinya lu bener-bener nggak ada pilihan lagi beli 4080 kemahalan, beli 4080 Super peningkatannya sebetulnya nggak segitunya oke. Tapi ternyata harganya oke, ya udah deh gue beli. Keputusannya hanya itu aja sebetulnya jika lo tertarik dengan RTX 4080 Super. Kira-kira menurut kalian gimana? Komen di bawah dan kasih pendapat kalian masing-masing. Jangan lupa subscribe, gue Subki, dan seperti biasa sampai jumpa di lain kesempatan.